Belum meninggal sempat ayah, ya, ayah sempat berwakaf, ayah sempat bangun pesantren, ayah sempat menanamkan sahamnya untuk membeli masjid, tapi anak waktu itu belum kerja, belum ada penghasilan. Jadi rezeki ayahnya, amalan ayahnya lebih besar daripada anaknya. Maka ketika mereka sama-sama dikumpulkan di dalam surga, ya, ayah bisa mengatakan kepada para malaikat, di mana anak dan istriku? Aku yakin mereka adalah ahli penduduk surga. Maka kumpulkanlah kami. Ya, karena keimanannya itu asalnya dari ayah tadi, maka mereka bisa dikumpulkan di dalam satu surga. Jemaah majelis Zumiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi tentang anak-anak yang membawa ke surga, maka kita harus tahu dulu, ya. Jangan kita tuntut dari anak saja, tapi dimulai dari ayahnya terlebih dahulu. Dimulai dari kedua orang tuanya terlebih dahulu. Baru nanti kita masuk porsinya kepada anak kita. Yang mempunyai Al-Qur'an silahkan dibuka Al-Baqarah ayat 151. Ya, saya bacakan, kama arsalna fikum. Ini tugas orang pemimpin rumah tangga, siapa aja ya. Nggak peduli dia direktur, nggak peduli dia manajer, karyawan, staf rendahan, ya, super Grab, super Uber, apalagi pegawai McD, semuanya sama. Selagi dia seorang ayah, ini pedomannya ayat 151. Kalau saya, belum tentu masuk surga lagi. Tapi kalau Rasulullah sudah pasti masuk surga. Maka ini yang kita pedomani adalah Rasulullah. Di Al-Baqarah 151. Lihat. Kama arsalna fikum. Sebagaimana kami telah mengutus, ya, kepada kalian wahai Quraisy, rasulan, seorang rasul, minkum, dari kaum kalian sendiri, saudara kalian sendiri, anak paman kalian, anak bibi kalian, saudara satu nenek, ya. Kemudian yatslu alaikum. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pertama sekali membacakan atas kalian ayatina, ayat-ayat kami. Nah, jadi ayat tugas yang pertama apa? Bacakan Al-Qur'an kepada anak dan istri. Ini sebelum kita masuk materi anak-anak yang bisa menyeret kita ke dalam surga, diseretnya ayahnya. Nggak bisa tidak, nggak mungkin ayahku ini masuk neraka. Ya, ada seperti itu, ada. Nah, jadi sebelum itu tapi dia harus tahu dulu tugas ayahnya apa. Yaitu mereka, para rasul itu, Nabi Muhammad tadi yang pertama sekali apa tugasnya? Bagaimana caranya? Dibacakannya dulu ayat-ayat kepada ahli keluarganya. Ya. Sekarang kita tanya kepada ini para ibu-ibu, tanya, lihat kepada diri sendiri. Apakah pernah suami kita, ya, membacakan Al-Fatihah kepada kita? Yang istrinya pandai mengaji, pernah nggak suaminya minta dikoreksi bacaan Al-Qur'annya? Yang suaminya pandai mengaji, pernah nggak dia mengoreksi bacaan istrinya? Karena itu tuntunan Rasulullah. Ya. Satu keluarga saling mendengarkan bacaan, memperbaiki bacaan. Misalkan ada anaknya yang hafiz, bagus tajwidnya, coba dengarkan bacaan ayah nak. Kira-kira ada nggak yang salah dari Al-Fatihah ayat? Karena ayah tahu ini Al-Fatihah ini adalah salah satu, ya, menjadi rukun di dalam sholat. Maka kalau rusak rukunnya, kemungkinan tidak diterima sholatnya. Nah, istri juga minta tolong dikoreksi bacaan. Jangan-jangan kita 30 tahun hidup berumah tangga, 20 tahun hidup berumah tangga, 15 tahun hidup berumah tangga, nggak pernah dia dengar bacaan Al-Quran suami. Lebih mengerikan lagi, 15 tahun berumah tangga nggak pernah dia dengar bacaan Al-Fatihah suaminya. Na'udzubillah.
Ya, karena itu sudah melupakan tugas yang pertama sebagai kepala keluarga. Ya. Nah, nanti sampai di rumah coba Bang. Coba saya dengar bacaan Al-Fatihah Bang ini. Benar nggak kira-kira? Oh, salah itu. Nah, coba dengarkan ini, bacaan Al-Fatihah adik ini. Ada yang panggilnya Hani, ada yang panggilnya sayang, macam-macam. Ada yang manggilnya bintang, kaulah bulan, kaulah bintang, ya. Waktu pacaran, buang angin pun ditahan. Seperti itu, saking romantisnya. Sudah menikah 20 tahun ya. Makan kakinya naik udah nggak masalah. Ya, jadi nanti ibu bapak di rumah coba saling mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kebetulan istri saya masuk di sini, kenalah saya nanti nih. Yang kedua apa katanya? Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Ya, tugas Rasulullah itu adalah membersihkan akidah umatnya dari kemusyrikan, dari kesyirikan. Kira-kira kalau kita masukkan ke dalam keluarga kita ini, pernah nggak suami kita ya melarang kita untuk mempercayai benda-benda keramat? Pernah nggak kita pernah nggak keluarga suami kita ini ya melarang kita untuk mendatangi paranormal ya ataupun sebagainya. Ini tugas seorang suami. Ya, dia harus menjaga akidah istri dan anaknya. Jangan sampai percaya kepada yang tahayul, khurafat. Kadang-kadang anak kita ya lebih berani dia kepada Allah dan dia lebih takut kepada syaitan. Apalagi di Indonesia, banyak syaitan-syaitan itu dibesarkan. Ya, saya dulu di asrama waktu mengajar, anak laki-laki itu kalau jam 12 malam ke toilet takut sendirian. Laki-laki. Tapi kalau dia meninggalkan salat itu, kalau nggak ketahuan sama gurunya, ya dia diam aja. Ketika dikatakan, apakah kamu lebih takut dengan syaitan daripada Allah? Lebih takut kepada Allah ya Pak. Tapi kenapa malah meninggalkan salat? Ya, nggak berani buang air malam-malam sendirian jam 2, jam 1. Banyak anak kita sekarang begitu. Karena itu tadi pengaruh dari film-film horor, buku-buku bacaan horor. Ya, kemudian juga tidak kuat penanaman ketauhidannya kepada Allah di rumah. Nah, ini yang berbahaya itu. Jadi tugas seorang ayah apa? Membersihkan keluarganya dari kemusyrikan. Ya, dan menganggap kekuatan hidup itu baik terhadap badan ataupun terhadap roh, terhadap jiwa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang di studio nggak ngantuk kan? Kalau ngantuk ambil kopi. Ya. Wa yu'allimukumul kitabah. Kemudian apa tugas Rasulullah dan para suami adalah mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian al-hikmah, kemudian kisah-kisah yang inspiratif dari Al-Qur'an. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak ada kalian perbuat, apa-apa yang tidak ada kalian ketahui, mengajarkan hadis-hadis. Jadi yang pertama tadi adalah membacakan Al-Qur'an, kemudian yang kedua mensucikan rumah itu daripada kemusyrikan, ya. Jangan ada lagi yang namanya apa istilahnya unsur-unsur kesyirikan, ya. Karena dulu kalau orang bangun rumah katanya dia potong ayam hitam dulu. Supaya rumah itu menjadi berkah. Kan ada kebiasaan seperti. Nah, itu tugas seorang kepala keluarga. Kemudian dia mengajarkan Al-Qur'an, udah dibaca, kemudian ditauhidkan, kemudian diajarkan Al-Qur'an, kemudian diajarkan juga tentang hikmah dari Al-Qur'an, kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir adalah membacakan dan mengajarkan hadis-hadis. Ya, kalau beginilah tugas para ayah, ya nampaknya ustadz-ustadz lah yang paling laku di kalangan sekarang ya, anak-anak gadis. Jadi ustadz itu nggak bisa satu dia, karena ini banyak tugasnya. Nah, kecuali para ayah ini, ya mau dia
apa namanya istilahnya, mendalami ini semua. Nggak perlu dalam sebenarnya. Ya, ini memang sudah standar seorang muslim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mulai tugas ayah tadilah baru kita bisa mulai jatuhnya itu kepada anak. Anak yang bisa membawa kita ke surga. Ya. Sebenarnya simpel saja. Rasulullah SAW kan mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa inilah yang menjadi standar seorang anak itu nanti dia hidup di atas dunia. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai qurrata a'yun kemarin sudah selesai. Walil muttaqina imamah, jadikanlah anak keturunan kami itu untuk orang-orang bertakwa, ingat garis bawahi, adalah pemimpin. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan untuk menjadi pemimpin perusahaan, ya, itu yang nomor kesekian. Bukan untuk menjadi pemimpin di bank, bukan untuk menjadi pemimpin di dunia pekerjaan saja. Tapi dia ketika masuk ke masjid selalu jadi makmum terus. Kenapa untuk masalah dunia dia selalu di depan? Kenapa untuk urusan salat dia selalu di belakang? Ya, maka perlu diragukan juga itu komitmen ayahnya terhadap keluarga. Beneran gak ini ayahnya mau bawa anaknya masuk ke dalam surga? Ya. Kenapa kalau urusan dunia itu harus selalu offline? Sedangkan untuk urusan akhirat itu masjid selalu di-online kan? Ya kan? Kira-kira kita tanya komitmen ayahnya ini. Beneran gak ini? Papa mau bawa kami masuk ke dalam surga? Kan begitu. Karena yang diajarkan Rasulullah itu simpel. Walil muttaqina imamah. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang paling utama? Yang paling rendah? Menjadi imam sholat. Nah, nanti ya masjid silahkan buat. Nah, ini nanti kan ada itu dari Al-Azhar pelatihan. Pelatihan menjadi imam. Bagus. Nah, jadi anak-anak kita itu kalau nggak ada imam, atau semua orang kalau datang bisa jadi dia imam. Nah, jadi nanti imamnya bisa leha-leha di belakang ya. Jadi yang paling utama anak kita bisa menjadi imam sholat. Ya, apalagi anak laki-laki. Ajarkan dia bagaimana cara menjadi imam sholat. Ya, mulai dari wuduknya, kemudian gerakan sholatnya, ya kan, doa-doanya, kemudian muruahnya, wibawanya sebagai seorang imam, itu dulu. Kalau dia sudah bisa menjadi imam sholat, ya, maka latihlah ketauhidan yang kuat di dalam dirinya. Kuatkan mentalnya dengan tauhid. Ada sebuah cerita. Ya. Cerita ini adalah tentang pengalaman seorang ustazah. Ustazah ini di Malaysia. Dia bilang begini, bagus sekali parenting ini. Katanya, saya ini seorang muallimah. Ustazah terkenal dari mulai Semenanjung Malaya sampai ke Sabah diundang orang. Tapi saya setiap diundang orang saya selalu risau, katanya. Kenapa? Karena itu tidak berlaku di rumah saya. Susah menasehatkan anak, katanya. Ya, kalaulah jemaah saya datang ke rumah, mungkin mereka tidak akan undang saya lagi untuk menjadi ustazah. Kata dia begitu. Ternyata dia teringat kepada hadis Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Itu anak-anak waktu itu. Waktu Rasulullah ke Madinah, umur mereka itu 10 tahun lah. Ya, anak-anak tanggung. Apa kata Rasulullah? Waktu itu sedang di atas tunggangan. Jadi Ibnu Abbas sama si Anas bin Malik itu berada di belakang Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak menghadap mereka. Ihfazillaha yahfazkum. Jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa menjagamu. Maksudnya jagalah Allah itu senantiasalah
bertauhid kepada Allah dimanapun kamu berada, apapun keadaanmu, susah senang, ya. Kemudian ihfazillaha tajidhu tujahak, ya, yajidhu tujahak. Peliharalah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa berada di hadapanmu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta tolong, ini kata Rasulullah ini kepada anak-anak ini untuk menekankan ketauhidan. Dan apabila engkau mau meminta tolong, mintalah kepada Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Dan apabila meminta, mintalah kepada Allah. Membutuhkan sesuatu, mau mencari solusi, minta kepada Allah. Ya, dari 4 kalimat ini semuanya adalah ketauhidan. Kira-kira pernah nggak kita bilang kepada anak kita yang akan pergi merantau atau mungkin masuk asrama, kita bilang jagalah Allah nak di dalam hatimu, ya, jauhkan dirimu dari maksiat, ingatlah akan dugaan, ingatlah akan pertanggungjawaban di hadapan Allah dari setiap kelalaian yang akan kita lakukan. Kira-kira pernah nggak kita sampaikan begitu? Kalau pernah, alhamdulillah. Ya, itu disampaikan Rasulullah kepada anak-anak, dan anak-anak itu nggak akan pergi keluar dari rumah bapak ibunya. Tapi kata ustazah tadi, yang mengagumkan saya adalah bahwasanya Rasulullah menyampaikan hal itu pada ketika berkendara. Ya. Dan ini dia praktekkan, jemput anak pulang sekolah, dia menghadap depan, anak di belakang, berdiri duduknya sejajar kan. Kemudian dia sampaikan hadis tadi. Anak-anak nggak bisa mengelak. Kan nggak mungkin dia buka pintu, dia melompat. Ya kan? Mau nggak mau dia harus mendengar. Ya, kalau di rumah kita nasihatin, dia bisa kadang, oh bentarlah Umi, mau ke kamar mandi, oh bentarlah Umi, ya, pulpennya ketinggalan, macam-macam alasannya. Ya, tapi kalau di dalam mobil, di dalam kendaraan, dia ketika menyampaikan itu terdengar ke anak itu. Ya, lama kelamaan dia akan meresapi apa nasihat dari orang tuanya tadi. Selain pada waktu berkendaraan, kesempatan untuk memberikan pelajaran agama kepada anak, yang kedua pada saat makan bersama. Ya, kalau dulu kita kan, masa kecil-kecil saya ingat, kami 9 bersaudara. Ditambah almarhum ayah saya itu menjaga anak yatim 3 orang, anak saudaranya. Jadi rumah saya walaupun kecil itu ramai sekali. Ya, makannya sama. Makan malam itu makan besar, pakai tikar. Disitulah ayah kami itu memasukkan nasihat-nasihatnya. Apa yang dia dengar pada pengajian subuh, setelah Isya itu baru makan bersama, masak lagi itu di antara maghrib dengan Isya itu orang tua bersama kakak-kakak, makan bersama sehingga apa? Ya. Saya dengar itu orang tua menyampaikan. Kalau sekarang kan nggak ada lagi kita makan bersama. Kadang makan bersama pun HP tidak bisa kita lepas dari tangan anak-anak kita. Udah kehilangan kita momentum itu. Ya, jadi 2 tadi cara menasihatkan anak supaya anak dia bisa mendengar nasihat kita. Yang pertama adalah ketika berada di kendaraan, ya, posisi kita sejajar dan dia fokus. Jadi ini pelajaran juga bagi kita ini. Kalau ada yang begitu naik mobil udah tersetel lagu di situ. Lagu siapa? Pitbull, lagu Rihanna, lagu dangdut, lagu Indonesia. Jangan. Inilah kesempatan kita dengan anak kita untuk menyampaikan nasihat-nasihat, ya kan? Yang kemudian yang kedua waktu makan bersama. Alhamdulillah nak, di hadapan kita ini ada rezeki dari Allah. Ya, beras ini prosesnya panjang ini sampai kepada kita. Dari mulai mengharap hujan turun, kemudian petani membeli bibit, kemudian dia gemburkan tanahnya, kemudian dia pakaikan pupuk, dia semprotkan anti hama, kemudian dia panen, kemudian dia dia giling supaya lepas dari kulitnya, dijual sama pasar, dari pasar kemudian dikumpul di mana, baru kita beli dari
toko-toko eceran. Panjang itu beras, tapi karena sudah menjadi rezeki kita yang telah ditetapkan oleh Allah, maka sampailah dia di hadapan meja kita. Cobalah kalau di dunia ini Allah cabut ya rahmat daripada hati para petani, mungkin mereka tidak akan mau lagi menanam dan kita tidak akan punya makanan. Ya, itu kesempatan waktu makan. Jadi ketika kita berkendaraan, ketika makan bersama, masukkanlah nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anak kita. Ya, jadi yang pertama tadi, yang kita latih dulu adalah dia dijadikan imam sholat. Dirapikan dia wudhunya. Kalau ada yang tidak sampai ke siku-sikunya, air wudhunya dijelaskan. Ittaqullah, ya, ittaqun nar kata Rasulullah. Ya, takutlah akan api neraka, walaupun hanya sekedar ya semata kaki saja. Kadang ada orang wudhunya itu dia main siram-siram aja. Nggak tahu apakah kena mata kakinya itu atau tidak. Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya cara kita menerapkan supaya anak ini nanti senantiasa istiqamah. Yang pertama tadi hadis Rasulullah. Dari kecil. Kata Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita tentang cara parenting. Anak dari umur 1 sampai 7 tahun itu jadikanlah dia raja. Jadi raja, kasih sayang, lembut, tidak membentak. Jadikan raja. Ya, dari umur 7 sampai 14 jadikan dia apa? Tawanan. Ditawan dia. Nggak sholat, nanti nggak akan disampaikan keinginanmu. Ayo sholat, ayo baca Quran, ayo ngaji. Dari 14 sampai ke atas, itu jadikanlah dia sahabat. Kalau kita pakai model begini, ya raja, tawanan, sahabat, wah itu nanti insya Allah anak akan lembut hatinya. Gampang dia dekat dengan orang tua, terutama ayahnya. Ya, sekarang ini masalah ataupun problemnya umat Islam adalah anak laki-laki itu tidak dekat dengan ayahnya. Padahal ada 83 ayat di dalam Al-Quran, yaitu komunikasi ayah dengan anak. Dan cuma 2 ayat saja. Komunikasi ayah anak dengan ibu. Tapi yang lebih dekat dengan anak siapa? Yang paling rajin ngomong dengan anak siapa? Apalagi anak laki-laki. Tentu ibunya. Ini yang hilang daripada keluarga Islam. Yaitu apa? Anak laki-laki banyak kehilangan sosok ayah. Karena ayah terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tapi apa? Sebenarnya dunia akhiratnya itu ada di dalam rumahnya. Sedangkan yang di luar itu adalah sampingan. Jadi jangan terlalu dihabiskan. Ya. Jamaah majelis Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah kita sampaikan bahwasanya anak itu harus menjadi imam. Yang kedua adalah ketika kita komitmen supaya anak kita ini bisa membawa kita ke surga, tentulah tidak ada jalan lain. Tidak bisa ditawar. Dimanapun kita tinggal, nggak bisa jadi alasan. Mau tinggal di Kutub Utara, mau tinggal di Kutub Selatan, mau tinggal di Nunavut, ya, mau tinggal di Yukon, nggak bisa jadi alasan. Apa? Yaitu pembekalan ilmu agama. Ya, kalau mau anak kita menyeret kita ke dalam surga, ya Allah, aku bisa salat, aku bisa jadi ustadz, aku bisa jadi mechanical engineering yang taat plus jadi imam. Kemudian kadang-kadang jadi moderator juga. Kadang-kadang juga jadi ustadz kalau ustadznya berhalangan. Itu karena ayah dan ibuku ya Allah. Gak mungkin mereka tidak menjadi ahli surga. Kata Allah Subhanahu wa taala memang tidak ada jawaban lain kalau engkau beriman karena didikan ayahmu, tentu keimanan itu lebih dalam di dalam hati kedua orang tuamu. Pasti dia akan membawa kita ke dalam surga. Kadang-kadang sedekah anak ini, Pak,
Itu menerangkan alam barzah kita. Tengah disiksa mungkin ayahnya ini di dalam alam barzah, bersedekah anaknya langsung berhenti itu siksaan. Ya. Tiba-tiba anaknya jadi imam, ya Allah, kata tetangganya, kamu selama ini kedinginan di alam barzah, kok tiba-tiba dapat selimut 3 lapis? Aku pun heran. Biasanya ini para malaikat cuek kepada aku kedinginan. Rupanya ditanyakannya oleh langsung malaikat, ini kok bisa aku dapat malam ini kok khusus? Karena bacaan Al-Quran anakmu. Karena hafalan Al-Quran anakmu. Karena zikir yang dilakukan anakmu. Karena doa, ampunkan dosa kedua orang tuaku ya Allah, itu alam barzah. Ya, kalau ibunya, ayahnya lagi disiksa di dalam kubur itu diampuni. Ya, diberhentikan karena ada bantuan. Karena datang paket dari JNT, yaitu paket istighfar untuk orang tuanya yang berada di alam barzah. Kalau di atas dunia ini kita masih bisa kirim-kiriman dari Kanada ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan gampang. Tapi kalau udah di alam barzah, ya bagaimana mau mengirim? Yang mau mengirim pun nggak ada. Ya. Satu hari aja kita mati. Yang dulunya kita dibilangnya bang, pokoknya kita sehidup semati. Ya, baru 2 jam mati udah diteleponnya semua orang, segerakan ini fardu kifayahnya, jangan sampai dia malam ini tidur di rumahnya yang dulu dia perjuangkan pagi siang malam, segera keluarkan dia, masukkan dia ke dalam liang kuburnya. Ya, udah buru-buru mereka, nggak ada yang mau lagi. Kalau dulu kita pulang senantiasa dipijitkannya kaki pundak kita. Ketika kita sudah kaku terduduk di sofa dengan wajah yang pucat, mau istri memijitkan kita lagi? Tidak. Tentu dia menangis. Dalam hatinya, ya Allah cepatlah datang jamaah untuk segera diselesaikan urusan fardu kifayah. Ya, sia-sia yang kita cari. Tadi saya mau pindah ke rumah Pak Agung ini. Ya banyak sekali beban saya bawa. Saya sampai bingung. Ini harus pakai 2 orang. Pakai diri sendiri nggak cukup. Ya, itulah yang dinamakan beban hidup. Beban yang diperbanyak. Coba nanti kalau kita kembali kepada Allah. Jaketnya yang mahal-mahal. Mobilnya yang mewah. Kemudian rumahnya yang masih mortgage. Semua tinggal. Bagus kalau ingat mortgage. Semuanya tinggal. Ya, pernak-pernik yang dia usahakan setiap lebaran ganti gorden. Kalau bisa gorden dan baju lebaran sama motifnya. Kalau bisa sama sofanya pun sama. Jadi kalau foto itu kelihatan wajahnya cerah karena satu warna semuanya. Ya, tinggal semuanya. Nggak ada yang dibawa. Dia sayang sekali dengan gespernya yang Gucci. Dengan handphonenya yang iPhone 13 Plus misalkan udah keluar. Ditinggal juga. Ya. Bisa nggak dia berwasiat, tolong nanti masukkan ke dalam ya kain kafanku, handphoneku itu. Supaya kita tetap bisa WhatsAppan sayang Hani. Nggak bisa. Ya. Jadi intinya perbanyak bekal, jangan perbanyak beban. Jadi dari yang tadi ya menjadi imam, kemudian mendidik agama itu yang paling penting. Tidak bisa tidak. Anak dari umur 1 sampai 7 tahun, pahamkan dia ketauhidan. Kalau dia minta, suruh minta kepada Allah dulu. Bilang, minta kepada Allah dulu. Ya, ya Allah, mudahkanlah rezeki ayahku, karena hamba pengen beli buku. Ya, jangan kita bilang, nanti dibelikan ini, nanti dibelikan itu. Ya, tapi tidak pernah kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting apa? 3 hal untuk seorang anak. Yang pertama ilmu tauhid. Ya, bukan les piano dulu, bukan les balet, bukan bahasa Inggris, bukan ice skating, apalagi yang biasa di Kanada nih. Saya sampaikan aja semua. Ya. Sekali merah biar merah sekalian kupingnya. Apalagi?
eh, basket, apa lagi? Bahasa Prancis. Apa? Karate segala macam. Kalau karate memang ya self defense ya. Itu penting. Hoki segala macam. Ya, yang paling utama apa? Yakinkan diri dia, yakinkan hati kita bahwasanya ketika dia tumbuh di umur 7 tahun, dia bisa membaca Al-Quran. Ya, kuat tauhidnya kepada Allah. Seperti ajaran Rasulullah tadi kepada Ibnu Abbas. Jagalah Allah di hatimu, Allah senantiasa akan menjagamu. Ya, jagalah Allah senantiasa Allah berada di hadapanmu. Tidak ada kata lain. Ya. Kalau kamu sudah yakin Allah sebagai penolong, Allah tidak akan meninggalkanmu. Yakinkan begitu. Doktrin. Memang kita ada doktrin juga kalau di awal-awal masa pertumbuhan anak. Setelah dia nanti sudah bisa melihat Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian terjadi dalam hidupnya, baru di situ doktrin itu mulai tertancap. Oh, ternyata selama yang ini yang diajarkan oleh ayahku itu memang benar-benar terjadi. Ya, pertama doktrin dulu karena akal mereka belum tersambung. Kita yang mendidiknya. Minta sesuatu, minta sama Allah supaya ayah dimurahkan rezeki. Nanti dari rezeki Allah itu melalui ayahlah hadiah itu sampai kepadamu. Nah, kemudian kalau meminta tolong, minta kepada Allah. Kadang kan ada anak kita itu, dia mungkin curhat dulu sama temannya, ya, curhat dulu sama neneknya. Karena apa? Mungkin ayah ibunya tidak dia jumpai dalam keadaan yang santai. Seperti itu. Maka yang pertama sekali ajarkan ilmu tauhid. Ya, ini alhamdulillah di Toronto, masya Allah, itu sebagai suatu jalan sebenarnya tanda kasih sayang Allah. Ya, ada masjid, nanti anak kita bisa belajar bertauhid kepada Allah. Ya, itu sesuatu yang harus disyukuri. Kemudian yang kedua, apa yang harus dia ketahui? Halal haram. Kadang anak masuk college, masuk kampus belum tahu yang halal dan yang haram. Berdosa kita. Betul-betul jadi orang tua merugi. Itu nanti akan bertanggung jawab kita di hadapan Allah kalau anak tidak diajarkan halal dan haram. Ya, ketika dia keluar dari rumah, dia sudah tahu ilmu syariat. Ya. Yang ketiga, ajarkan dia untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, para sahabat sebagai idolanya. Ya, umat Islam walaupun dia hitam, walaupun dia budak, walaupun bentuknya tidak menyenangkan, tapi itulah yang kita jadikan kebanggaan ketika dia memperoleh prestasi. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah tauhid, akidah, yang kedua adalah halal dan haram, dan yang ketiga adalah mencintai Nabi. Dia jadikan Rasulullah sebagai panutan. Bukan buku-buku barat yang dia baca dulu. Kalau ada perdebatan, kata Samuel Huntington begini. Kata si apa begini, ya, kata penulis-penulis liberal. Jangan, jadikanlah Rasulullah itu sebagai panutannya, para sahabat sebagai contohnya. Dan yang terakhir, titipkan mereka kepada para ulama. Ya, alhamdulillah ada yang mengajinya diantar, kemudian pulangnya dijemput. Ya, itu sama juga dengan kita menitipkan anak kita ini kepada ulama. Jadi setiap komunitas itu harus ada ulamanya. Kalau saya bukan ulama, saya ini tukang membual aja nih. Ya, kalau ada ustadznya, itu nanti titipkan anak kepada dia. Bimbing anak saya ini. Saya ilmu agama kurang, lagi belajar. Dan saya sibuk karena ada keperluan untuk menafkahi. Tolong. Seperti itu. Jadi jangan kita sibuk dulu dengan les piano. Jangan kita sibuk dulu. Memang itu penting. Nggak masalah dan nggak berdosa. Ya nggak dilarang. Cuman siapkan bekal dia untuk menjadi anak Adam yang beriman. Nah, jangan nanti kita di akhir-akhir masa pengen rasanya menikmati masa pensiun di kampung halaman. Di depan ada sawah,
di sawah itu ada ikan ternaknya, kemudian mendengar air di belakang ada gunung, ada air terjunnya, udara hawa sejuk dingin, di siang hari panasnya bersih. Tapi nggak bisa meninggalkan negeri itu. Kenapa? Karena kalau pulang nggak yakin apakah anak akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang yang tertawan. Ya, masa tua pengen di kampung halaman, tetapi kalau saya pulang, bagaimana anak hamba ya Allah? Hamba dulu lalai. Bagaimana cucu hamba? Jangan-jangan dia nanti termasuk orang-orang yang berpikir secara liberal, tidak mengenalmu, tidak tahu cara sholat. Udah tertawan dia. Ya, udah menyesal. Karena apa? Karena waktu mudanya lalai terhadap keluarga. Banyak itu. Dari mulai barat ke timur cerita. Nggak bisa saya pulang Pak Ustadz. Setidaknya saya lah yang menjadi benteng terakhir untuk nanti menjaga cucu saya. Saya ulangi didik dengan mendidik secara Islam. Ya kan seperti itu. Kan sudah merugi. Harusnya kita masa tua sibuk jadi DKM masjid di kampung, mempersiapkan perhelatan acara-acara, ya. Kemudian kita pagi subuh mengaji, ikut pengajian, ikut perwiritan, tapi nggak bisa ditinggalkan negeri ini. Kenapa? Karena ada anak yang dulu kita lalai. Jadi itulah, ya. Kalau kita mau, ya, diseret anak kita nanti masuk ke dalam surga, siapkanlah yang tadi. Yang pertama, dia menjadi imam bagi orang yang bertakwa, dan itu dimulai menjadi imam salat. Yang kedua, dia berikan dia bekal ilmu agama, karena itu kewajiban orang tua. Kalau nggak sanggup, panggil guru, gaji gurunya, ya kan? Yang ketiga, itu tadi yang kedua. Yang kedua tadi ada berapa macam? Ada 4. Yang pertama ketauhidan ilmunya. Yang kedua syariat halal haram. Yang ketiga adalah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan yang keempat menitipkan mereka kepada para ulama. Karena ulama lah nanti yang mendoakan mereka, yang membimbing mereka sehingga menjadi muslim yang tangguh. Kalau sudah kita buat seperti ini, maka lepaslah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Dan anak benar-benar jadi bukan hanya menarik kita masuk ke dalam surga, menjadi investasi kita di alam barzah. Ya, kadang di antara 5 anak, di antara 3 anak itu, kedua orang tua, di antara 2 anak, ayah dan ibunya nggak yakin apakah si fulan atau si fulanah ini sempat nanti mendoakan kita nggak, Bang? Dia angkat tangannya setelah sholat, atau dia sholat nggak nanti nih, Bang? Kan itu ditanyakan oleh Nabi Yakub. Ya bunayya, ya bani, ya maza ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah kepergianku? Itu Nabi Yakub. Tentu pendidikannya terhadap anak-anak memang benar-benar strict. Bagaimana dengan kita kalau kita lalai? Ya, apa yang akan kalian sembah setelahku? Kata anaknya, kami akan menyembah apa yang kau sembah. Tidak cukup itu. Yang Nabi Ibrahim sembah, yang ayahmu sembah, yaitu Nabi Ishak. Yang ayahmu lagi sembah, yang ayahnya sembah, yaitu Nabi Ibrahim. Ya, karena perkara sembah menyembah ini dalam keadaan waktu dia akan terus tergerus oleh fitnah kalau dia tidak kuat pondasinya. Ya, maka saya senang sekali melihat anak-anak begini mengaji, ya, baca tilawah. Masya Allah. Inilah bekal akhirat kita. Dan inilah sebenarnya nanti yang membantu kita melebihi harta kita. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan materi acara berikutnya, yakni tanya jawab. Sudah ada ini, ada 3 di sini. Ada pertanyaan. Ya, langsung aja nih Pak ya. Saya pernah dengar Ustadz, kalau orang tuanya soleh, nggak usah khawatir, insya Allah anaknya juga soleh. Apakah benar seperti itu Ustadz? Minta doanya semoga bisa soleh semua, amin. Nggak usah sebut nama NB.
Ya, benar. Kalau orang tua soleh, bukan berarti anaknya soleh. Kalau orang tuanya soleh, nggak usah khawatir tentang kehidupan dunia anaknya. Ya, kan itu ceritanya yang kemarin itu, yang Nabi Musa dikirim ke daerah Siberian sana bersama calon Nabi Bani Israel, Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Nabi Khidir yang Allah berikan sedikit ilmu tentang Lauhil Mahfuz. Dikirim 3 orang itu hanya untuk apa? Hanya untuk merobohkan, menaikkan dinding yang sudah hampir roboh milik 2 anak yatim. Apa alasannya? Fakana abuhuma salihan. Karena kedua orang tuanya adalah orang saleh. Jadi kadang ada orang yang meninggalkan Allah karena ingin mempersiapkan warisan untuk anaknya. Itu salah cara berpikirnya. Ya, tapi persiapkanlah diri kita dalam kesalehan supaya nanti mendapatkan jaminan bagi anak-anak kita. Nah, yang menjamin Allah. Nggak apa-apa cari nafkah itu pahalanya besar. Tapi jangan sampai melalaikan hak-hak istri, hak-hak anak. Ya kan? Seperti itu. Jadi orang tua yang saleh jangan khawatir tentang kehidupan anaknya. Allah yang jamin. Itu di dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana 2 anak yatim itu didatangi oleh 2 nabi dan 1 calon nabi. Kemudian maaf, ntar ini. Bagaimana menyikapi karakter orang yang bilang kalau sekolah Islam tidak berkualitas sebaik sekolah umum? Itu pilihan masing-masing. Tujuan kita sama-sama surga, ridha Allah. Nikmat yang paling besar apa? Ridha Allah. Nikmat yang paling rendah apa? Harta. Nikmat yang paling tinggi apa? Kesehatan. Nikmat yang paling utama apa? Anak yang saleh. Ya tinggal pilih. Nikmat kata Dr. Yusuf, ada kata Syekh Mutawali Sya'rawi dari Mesir, nikmat itu terbagi 4, rizki itu terbagi 4. Ya, yang paling rendah itu adalah harta benda, materi. Yang paling tinggi itu apa? Kesehatan. Yang paling utama adalah anak saleh. Nah, kemudian yang paling utama adalah anak saleh, dan yang terakhir itu apa ya? Yang paling rendah itu adalah harta benda. Yang paling tinggi adalah kesehatan. Kemudian yang paling utama adalah anak yang saleh, dan yang keempat yang paling berharga lah. Oh, yang paling diimpikan itu adalah ridha Allah, ampunan Allah. Nah, jadi tujuan kita adalah ridha Allah. Jalannya pilih masing-masing. Kalau menurut sebagian orang sekolah Muslim school tidak ada kualitas, berarti dia ya bisa jadi menganggap rizki yang paling utama adalah harta benda, berarti itu salah. Kan kita ini kan manusia memang beda-beda persepsinya dalam melihat suatu benda. Ya, tidak bisa dipaksakan. Misalkan ada si fulan, dia paham betul bahwasanya rizki yang paling utama adalah ridha Allah, yaitu surga. Maka ya dia memasukkan anaknya ke Muslim school karena dia merasa ilmu agamanya minim. Dan di sini mungkin nggak ada ustadz, nggak ada guru, ataupun jauh, waktunya juga sempit. Maka ya dia takut dengan public school, pergaulan, ya teenager, segala macam, maka dia pilihlah yang di situ ada belajar hadisnya, ada belajar akidahnya, ada belajar tauhidnya. Tapi kalau anak kita ini memang siap pakai, ya memang anak kita ini, kita juga ustadz di rumah, apa yang disampaikan Ustadz Marjuan itu semua ada di dalam otak benakku katanya. Ya bagus. Nggak apa-apa sekolah di public school. Tapi kalau kita tidak ada memberikan ilmu agama, maka itulah tadi. Tinggal kita pilih aja di antara yang 4 tadi. Ya, kalau dia tujuannya dunia, maka yang nomor 4 yang paling rendah tadi jadi nomor 1. Nah, kalau dia tujuannya Allah, maka yang nomor 1 tadi, maka yang nomor 4, yang nomor 1 tetap pada nomor 1 ya. Nah, kualitas itu juga dinilai daripada ya bukan kepada gurunya, ya. Kata Rasulullah itu al madrasatul ulali
liabna. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Ya, madrasahnya. Tapi kepala sekolahnya harus ada, bapaknya itu kepala sekolah, ya. Laporan-laporan itu ayahnya yang mengerjakan. Pertanggungjawaban ayahnya nanti kepada Allah. Nah, jadi kalau istri guru perlu nggak ada pelatihan? Perlu dong. Seminar-seminar dia harus diikutkan, didaftarkan, dibayarkan biayanya. Tapi kalau istri kita hanya bekerja, mohon maaf, ya kan? Hanya ya kita ya hidup itu seperti begitu saja, mengalir saja. Nggak dibekali dia dengan agama, ya. Datang ustadz dicuekin, ya. Padahal ini berjauh-jauh. Berapa mil ini saya sampai kemari. Anak itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Dulu datang ustadz, kenapa istrimu nggak kau antarkan belajar? Dia itu jadi madrasah pertama bagi anakmu. Sudahlah madrasah pertamanya awam, dia pun nggak masuk sekolah Islam, nggak belajar ngaji. Terus mau minta surga, bagaimana caranya engkau bisa meminta surga? Kan begitu. Ya, kita ini mainnya yang secara rasional aja ya. Yang rasional aja. Itu ya, itu pilihan itu. Saya tidak melarang ya, dan juga tidak mendukung ya. Kalau kira-kira sudah cukup ilmu agamanya dari rumah ya, dan bisa public school, kenapa tidak ya? Ini yang keluar dari tema nanti dulu. Bagaimana mengajarkan anak yang sudah dewasa bila orang tuanya telat dan lalai? Anak-anak ini yang udah telat orang tuanya, kemudian anaknya udah lalai, itu ibaratkan besi yang berkarat. Kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la taqnutu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pernah saya ceritakan, ada itu jamaah kita di Edmonton, dia pergi haji, jumpa dengan orang Kanada yang 40 tahun meninggalkan praktis. Benar-benar dia hampir kehilangan Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir no religion. Ya, teringat juga dia pesan-pesan ayah ibunya kecil, didikan ayah ibunya waktu kecil itu, sehingga menjelang ketuaannya itu dia bertaubat, ya, kemudian istiqomah, kemudian daftar haji. Ya, jadi anggap mereka ini besi berkarat. Tugas kita apa? Membersihkan karat itu. Nggak apa-apa. Bisa jadi kita di masa tua membersihkan karat pada anak kita ini, itu mengganti dosa-dosa kita waktu melalaikannya masa kita muda. Ya, tetap. Ya, yang pertama apa yang harus dilakukan kalau sudah menurut kita telatlah? Jangan putus doakan dia kepada Allah. Doanya apa? Minta dilembutkan hatinya. Begini doanya. Allahumma barik lana, ke situ aja. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami, keturunan kami. Kalau bisa tambahkan juga wa azwajina boleh. Dan itu kan azwajina kan memang dia jamak ya, istri-istri kami. Ya, saya menerjemahkan. Ya, bukan berarti mentarget Pak Indra untuk pasang dua ya. Si Rashid punya induk satu lagi, bukan ya. Dan diaminin, Mas. Kita aminkan ya Pak Gur. Ya, jadi wa azwajina, dan istri-istri kami. Ya. Wala tadurruhum, dan janganlah engkau mudaratkan mereka, maksudnya susahkan mereka, fitnah mereka tentang keimanan, fitnah mereka tentang harta, ya, jangan. Wa wafiqhum ala ta'atika, dan bimbinglah mereka untuk taat kepadamu, warzuqna birrahum, dan berikanlah kami rizki, karuniakanlah kepada kami bakti mereka. Itu udah doa sapu jagat itu. Jadi yang pertama, jangan lepas doa. Doanya apa? Lembutkan hati mereka ya Allah untuk kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW.
Ya, yang kedua, orang tua mengupgrade ilmu agama. Kemudian transfer, cari waktu yang tepat. Ya, cari waktu yang tepat. Yang ketiga, udah upgrade. Yang ketiga, itu dari surah Al-Kahfi itu. Jadi ketika seseorang maju ke hadapan Allah untuk beribadah, maka Allah bukakan baginya jalan untuk mendapatkan petunjuk. Kalau dia sudah dapat petunjuk, maka dibukakan untuk keturunannya. Ya, jadi kalau misalkan anak kita udah lalai, ya kan? Nah, seolah-olah tadi yang pertama, kedua udah kita lakukan. Yang ketiga lakukan. Apa caranya? Perbanyak amal ibadah. Misalkan kita menuju masjid itu Allah tengah buka peluang kepada hati anak kita itu untuk masuk kepada petunjuk Allah. Kita bersedekah, itu Allah sedang memajukan kaki anak kita itu untuk mendekati Masjidil Haram. Misalkan Masjidil Haram lambang ketauhidan. Ya. Jadi jangan malas beribadah. 3 aja, doakan untuk lembut hati. Yang kedua, kita tambah ilmu agama. Ya. Yang ketiga adalah kita perkuat ibadah. Nah, itu cara untuk mengingatkan kepada anak-anak yang telah lalai. Bacakan yang selanjutnya, minta tolong Pak itu, Pak Agus. Saya tanyakan, Pak, bagaimana kalau ayah atau suami mengajarkan kemaksiatan kepada keluarganya, anak atau istrinya? Allahu Akbar. Memang ada? Ada kasusnya, Ustaz. Orang Islam? Ya, mungkin ayahnya kurang tahu agama gimana. Diajak maksiat anaknya? Iya, mengajarkan kemaksiatan. Merokok. Merokok. Mengajarkan cinta dunia. Suaminya mengajarkan anak. Oh, cinta dunia bukan maksiat lah. Kita juga nggak boleh terlalu apa ya. Cinta dunia, bukan bahasanya mungkin cinta dunia. Maksudnya itu adalah mengejar dunia. Sah-sah saja. Dunia ini sebagai ladang amal kita, sawah ladang kita. Bisa jadi dengan mengejar dunia, lebih senang dia nanti bersedekah, membantu saudaranya, membantu keluarganya, banyak sedekahnya. Ya, jangan dikatakan itu mengajarkan maksiat. Ya, kalau mengajarkan maksiat itu diajaknya anak kita minum minuman keras, dibiarkannya anaknya berzina, dibiarkannya anaknya pamer-pamer aurat. Ya, itu yang dinamakan ayah mengajak bermaksi. Ayah anaknya pakai baju tertutup, marah ayahnya. Tapi kalau bajunya terbuka-buka, senang. Nah, itu yang namanya mengajarkan maksiat. Nah, tapi kalau hanya sekedar menyuruh dia kerja, kemudian dia fokus pada kerjaannya, baguslah. Ya. Kalau dia lebih banyak hartanya, kan dia lebih bermanfaat kepada umat Islam. Ya, martabatnya pun lebih tinggi. Umat Islam itu nggak boleh lemah. Umat Islam itu tidak boleh menjadi peminta-minta. Ya, jadi janganlah berat nanti di hadapan Allah kalau kita membiarkan. Jangankan mengajak, membiarkan saja itu sudah berat dosanya. Apalagi mengajak, nauzubillah. Ya. Lanjutkan Pak. Ini yang di sini. Apakah doa seorang anak bisa meringankan orang tua yang dulunya syirik di dalam kubur? Oh, apakah umum? Ya, kata Rasulullah, ya, satu-satunya hadiah yang bisa dikirimkan dari dunia ke alam barzah adalah doa. Ya, nggak bisa kirim barang. Ya, misalkan ada dia rindu sama suaminya, dulu suaminya suka banget empek-empek, dia kirim ke dalam kubur. Nggak bisa dia kirim empek-empek dalam kubur. Ya, tapi dia bisa kirim satu saja, dia bisa kirim doa. Apa doa yang terbaik? Istighfar lahum. Mengampunkan, minta ampun dosa mereka. Itu kalau dia lagi disiksa, berhenti. Malaikat itu, oh ini ada, apa nama istilahnya itu, seperti tips ya. Menyuruh malaikat istirahat. Ini ada rekomendasi supaya engkau istirahat. Apa itu? Apa namanya? Permintaan ampunan dari anak keturunannya. Makanya kita perbanyaklah anak yang senantiasa sempat meminta ampunkan atas dosa kita. Itu satu. Jangan nggak bisa ditawar-tawar itu. Yang kedua, anak yang harus sempat bacain Al-Quran terhadap kita. Minimal 1 hari itu dia baca 1 halaman. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Ya.
Karena bacaan Al-Quran anak itu benar-benar itu bermanfaat bagi alam barzah kedua orang tuanya. Ya. Jadi yang orang tuanya kayak saya begini, selain minta ampun, bacakan Al-Quran. Sedekah, nggak usah disebut. Mau disebut namanya lebih bagus. Ya Allah, ini sedekah ini ke masjid ya untuk supaya alam barzah hamba ayahku ini diluaskan. Ya. Akan diampuni. Ya, jangan putus asa. Iya, udah dijawab ya, Bu ya. Walaupun syirik dia, iya. Kita minta ampunkan dosanya. Selagi dia masih sempat dahulu, kalau dia sempat dahulu bertaubat kepada Allah, ya akan diampunkan. Ya, tapi selagi dia masih dalam keadaan beriman, berislam, maka doa kita seorang anak tidak putus, ya. In qata'a amalu ibnu Adam illa min salas. Terputus amalan anak Adam itu ketika dia mati sudah habis. Ya, nggak bisa dia sedekah lagi, ya, nggak bisa dia antar ustadz ke sana kemari lagi, ya. Dulu dia sering dia bawa ustadz ke sana kemari, ada yang diam aja di rumahnya, dia ngeliatin aja status ustadz itu di mana, ustadznya di mana aja. Nah, itu semua terputus amalan kita itu. Kecuali yang 3 hal tadi lah. Yang pertama adalah amal jariah kita, shadaqatun jariyah. Mungkin dulu pernah hartanya bermanfaat untuk umat, wakaf, atau apa saja yang bernilai, yang dipakai oleh umat. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Mungkin diajarin cara masak, mungkin diajarin cara untuk mengurus permit, mungkin diajarin cara untuk buat resume, melamar pekerjaan, macam-macam. Yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Bagus, udah ada di situ habis. Iya, ini sudah dijawab. Oh, ini yang terakhir ini yang di luar tema. Apakah suara azan di HP sama adabnya dengan menjawab panggilan salat, berdiam dan sebagainya? Kalau dia di negara yang tidak ada azan, samalah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Dijawab. Tapi kalau di Indonesia kan itu sambut menyambut. Maka jawab aja azan yang paling dekat, azan yang paling pertama kita dengar, atau azan dari masjid yang terdekat dengan kita. Ya. Jadi kalau yang azan setelahnya, itu nanti enggak, kalau mau dijawab, jawab, nambah pahala. Enggak susah kok jawab azan. Ya, kalau azan yang di HP dijawab, apalagi di sini kan enggak terdengar azan. Kalau ada yang nggak suka dengar azan dari HP malah ditutup, kan gimana? Apa-apa kalau di situ ada majelis taklim? Ya kalau ada majelis taklim tidak apa-apa. Kalau azannya dari HP, kecuali azannya dari masjid, majelis taklimnya berhenti bentar. Kayak di Calgary itu kita buat halakonya di masjid. Ya, saya masya Allah terharu banget di Calgary itu. Anak-anak yang terbelakang itu setiap Sabtu Minggu dibawa ke masjid. Ya, dilatih sholat, dia dilatih bermuamalah dengan jamaah. Kadang saya lagi ceramah juga dia buat tingkah di belakang, ambil makanan ribut-ribut. Bayangkan ya, yang terbelakang udah tua-tua itu dibawa ke masjid. Ini kita sehat, nggak terbelakang, malas ke masjid. Gimana coba? Hebatnya orang yang dipahamkan kepadanya Al-Quran itu kan, memang orang-orang Arab di Calgary itu. Itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya, anak-anak kita semana kita bawa selama ini. Ya, lebih banyak ke apa tadi, Pagan Hills-nya atau ke masjid, ke tamannya atau ke ininya, ke majelisnya. Jadi itulah saya lihat di Calgary itu, masya Allah, orang-orang Arab subuh, anak umur 18 tahun dia geret Pak, dia pegang tangan anak lajangnya itu sholat subuh di masjid sampai waktu syuruk. Ya kita bisa lah Sabtu Minggu, ya kan, bersama sholat di masjid. Dan itu memang tidak terbiasa kita di Indonesia ya. Orang Indonesia maksudnya. Tapi kalau di Indonesia memang
yang mengisi masjid itu subuh tetap orang tua. Ya, jarang anak muda. Anak muda maghrib isya. Ya. Tapi kalau di Timur Tengah, sepengalaman saya, apalagi di Mesir, itu subuh itu malah yang mengisi itu anak muda. Ya. Nah, itulah memang tadi itu keawaman kita juga tadi terhadap Al-Quran. Ada Pak Agus? Habis sudah. Ini yang di studio nggak ada yang nanya. Satu lagi boleh nanya, Ustadz? Tafadhal. Iya, tentang doa orang tua tadi. Kalau misalnya Siapa? Ya, silakan Pak. ya, kalau misalnya apa namanya memberikan doa ke orang tua gitu, menyebutkan nama orang tua secara langsung atau tidak, misalnya ada orang tua, ada yang lain-lain gitu. Itu kadarnya sama nggak Ustadz ya? Disebutkan nama sama di generalisir, gitu. Diborong gitu. Kalau dia orang tua ya udah nggak usah lah nama ya. Allahumma gfirli. Ya Allah ampunkanlah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Nah, itu. Ya. Kalaupun mau disebutkan namanya Allahumma gfirli, wali walidayya, disebutkan kedua orang tuaku siapa? Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, boleh. Ya. Kalau untuk orang muslim, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau untuk orang yang tertindas, Allahumma ansur ibadaka al mujahidina wal muwahhidina wal mustad'afina, ya, min masyarikil ardi, dari sebelah timur bumi, wa hatta ila magharibiha, sampai ke baratnya. Nah, jadi kalau mau disebut boleh. Kalau tidak disebut pun itu sudah langsung itu mendapatkan rahmat dari doa anaknya. Doa anak itu tidak perlu diragukan lagi karena itu ada dalam hadis sahih. Ya. Kemudian juga hadis yang tentang inqata'a amal ibnu Adam, terputusnya amalan anak Adam. Ya. Jadi perjuangan kita itu sebenarnya dua saja. Ya. Anak yang mendoakan, kemudian harta yang bermanfaat untuk alam barzah. Ya, selebihnya itu hanya butiran-butiran, hanya pengharum-pengharum dunia saja. Ya, waktunya muda kita lagi senang banget mancing. Nanti udah naik umur sedikit udah malas mancing. Agak tua dikit senangnya berburu. Nanti habis masanya berburu, ya, pengennya apa? Pengennya nonton TV aja. Itu bunga-bunga aja, ada masanya. Ya kan? Setelah masanya hilang, bunga pun layu. Tapi tetap perjuangan itu hanya dua. Anak yang soleh, harta yang bermanfaat. Ya, itu saja Pak. Jazakallah khair. Wa jazakum. Itu ada itu lagi. Yang mau angkat tangan masih ada waktunya, 1 menit lagi. Ada yang mau angkat tangan silakan langsung, atau forum di depan Ustadz ini ada beberapa jemaah. Forum nggak fokus, forum. Forumnya tidak fokus, semuanya pada mencatat ternyata. Spesial nih kalau Di sini saya diperhalus ini spesial nih. Oh iya iya. Anak yang punya spesial. Iya. Iya, benar. Saya selalu buat menyebutnya istimewa ya. Tapi karena terbawa apa jadi nyebutnya itu. Anak-anak istimewa. Anak-anak istimewa itu dibawa dia ke masjid. Inilah Pak Agung nggak ada lagi. Ini sisonya pun udah ngantuk ini dia. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup. Ustaz silakan ditutup. Pak Agung doa. Kalau saya nyalain ini akan Oh, saya matiin. ya, saya nggak bisa. Ya. Mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan hati yang istiqamah dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan kita ini dikaruniakan anak-anak yang bisa membawa kita ke dalam surga. Ya. Tadi ada terakhir yang belum sempat tersampaikan, bagaimana semuanya itu bisa terrealisasi di zaman modern, di zaman yang teknologi itu sudah menjadi sesuatu yang diagung-agungkan. Istilahnya mendidik anak
generasi Z. Ya. Sama aja sebenarnya ya dengan bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak. Ya. Pada zaman Rasulullah besar juga fitnahnya. Tetapi fitnah yang terjadi pada zaman sekarang memang dahsyat. Ya. Maka sebenarnya kita itu harus lebih hati-hati. Ya, lebih keras pada zaman ini dalam mendidik anak. Itu tadi pakai modelnya Imam Ali aja. 1-7 tahun dia menjadi raja. Ya, raja maksudnya apa? Lemah lembut. Kemudian sanjung, puji, ya. Kemudian 7-14 tahun dia jadi tawanan, ya. Mulai kita tancapkan yang halal, yang haram, apa yang harus dikerjakan. Umuru auladakum bis salah, ya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat pada umur 7 tahun, 9 tahun nggak salat dia dipukul. Nah, itu dilakukan. Begitu juga puasa, 7 tahun latihan, 9 tahun mulai ya puasa. Nah, tawanan 14 ke atas itu menjadi sahabat. Bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menjadi pembuka Konstantinopel umur 21 tahun? Anak-anak muda kita apa yang dilakukan umur 21 tahun? Masih ke bioskop, masih dengar lagu barat, masih mager, ya, game online. Ini 21 tahun. Ya, apa itu? Tadi itu akibat yang pertama dia dididik oleh ayahnya untuk takut kepada Allah. Yang kedua dia diamanahkan kepada seorang ulama. Ya, ulama itu namanya Syekh Nizamuddin. Dialah yang mendidik Al-Fatih sehingga mempunyai motivasi untuk menunjukkan bahwasanya dialah yang disampaikan oleh hadis Rasulullah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa azwajina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami orang-orang yang menguasai Al-Qur'an, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, orang-orang yang memperjuangkan hukum Al-Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami inilah yang menjadi hamba-hambamu yang akan membantu umat-umatmu yang lemah. Anak-anak kami inilah yang akan menjadi orang-orang yang peduli terhadap orang miskin, yang harta mereka itu selalu tercurah kepada orang-orang fakir. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati anak-anak kami dalam menerima hidayah dan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah anak-anak kami dari serangan-serangan pemikiran yang menghancurkan akidah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah hati mereka untuk senantiasa selalu bertauhid kepadamu. Di dalam keadaan miskin ataupun senangnya. Di dalam keadaan bersih ataupun kotornya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah khair, Pak Ustaz. Jazakallah khairan.